like a river washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life, deliver a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. No one like you. Shalom, senang bisa menjumpai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, khususnya Jemaat Gereja Isa Al-Masih Loka Indah, saya berdoa agar hari Paskah ini kita mampu mengalami dan mendalami makna Paskah bagi kita sekalian. Kebangkitan Yesus secara fisik adalah simbol dari kebangkitan kita secara rohani. Ya, Yesus kita telah bangkit. Apa yang menjadi ketakutan kita sekalian? Jika Allah di pihak kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya Pendeta Rudi Johan, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Loka Indah, Mangga Besar, mengucapkan selamat Paskah 2021 dan selamat menikmati ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. We must return to the city to tell the others.
Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow, oh Lord.
'cause I know you hold the future. Hallelujah. He holds the future. And life is worth living just because we live. And life is worth. And life is worth living just because we live. And life is worth living just because we Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai merayakan kebangkitan Yesus Tuhan, Raja kita. Salam. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Sebab keagungan Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh oh oh, mulia hidupku. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Let's sing keagunganmu Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Sebab Yesus mulia. Let's sing to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on, to God be the glory for the things He's done. Keagungan Tuhan.
Raja atas semesta, Kaulah Raja atas hidup kami Tuhan. Kami mau angkat tinggi bagi-Mu Tuhan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, oleh darah-Mu, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Hey! Mari kita mengangkat tinggi panji baginya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Haleluya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Hey! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kau Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Amin Tuhan. Di dalamku. Takkan ku takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Haleluya. Sebab kemenangan kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Dulu sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang dulu sekarang, selamanya. Haleluya. Kau berkuasa atas segalanya. Serukan namanya, Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Mari bersama nyanyikan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Haleluya. Kita bersorak-sorai oleh karena Yesus Tuhan hebat buat kita. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Haleluya. Yang berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Param pam pam pararara. Param pam pam pararara. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Come on, let's sing together. One. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi bersama nyanyikan Tuhan kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Pengorbananmu dan kebangkitanmu Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Selalu bersama kami. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. We sing 'cause your love is
Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. And we shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Cause Jesus, you're able. Cause you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for Shalom, Jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Mangga Besar, dimanapun juga kita semua berada. Kembali kita berbakti bersama-sama secara online, dan Tuhan yang Maha Hadir pasti akan menghampiri kita lewat firman-Nya pada saat ini. Saya Fandi Stephen mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang gembala setempat dan juga tim penggembalaan berikan sehingga saya bisa melayani jemaat Tuhan pada hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, untuk kesempatan kami dapat kembali beribadah, dan secara khusus di bulan ini, di tahun ini, kami masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kiranya pesan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bisa memberikan sebuah inspirasi dan juga satu pengenalan yang lebih mendalam tentang Tuhan yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Allah yang hidup benar-benar menghidupi kami semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap, dimanapun kita berada, katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Pesan firman Tuhan pada hari ini saya berikan sebuah tema, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Apakah Tuhan meninggalkan anak-anaknya? Satu pesan firman Tuhan yang kita bisa baca, yang masih berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah, kita akan ambil dari Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34, demikian firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan Yesus yang tergantung di atas kayu salib di antara langit dan bumi, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia layani, bahkan sudah dikhianati dan disangkal sedemikian rupa, dan dalam kesendirian dan kesepiannya, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Allah sendiri pun meninggalkan Yesus. Apa yang Yesus ucapkan adalah sebuah perkataan yang sangat manusiawi dari seorang manusia sejati. Apa adanya. Mengekspresikan apa yang dia rasakan dan dia hadapi apa adanya. Maka kekristenan bukanlah sebuah agama halusinasi. Bukanlah sebuah agama jaga image. Bahwa kalau jadi orang Kristen, gak ada masalah, gak ada penyakit, gak ada tantangan, semua gampang, semua beres, semua lancar, naik terus, sukses terus, diberkati terus. Seolah-olah hidup ini gak ada masalah. Well, kita nggak bisa menjalani iman Kristen secara halusinasi seperti demikian. Sebaliknya, iman Kristen justru adalah iman yang sangat realistis, menyentuh kehidupan, membumi, dan aplikatif. Maka firman Tuhan yang akan kita simak bersama hari ini adalah sebuah perenungan yang dapat kita bawa pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing, yang dapat kita hubungkan ke dalam kehidupan kita. Karena mungkin ada juga di antara kita pernah mengalami, atau mungkin sedang mengalami, atau barangkali satu saat akan mengalami satu situasi di mana seolah-olah Allah meninggalkan kita. Seolah-olah Allah diam, tidak bertindak, tidak bekerja. Doa kita nggak dijawab, harapan kita belum terkabul, janji Tuhan belum digenapi. Lalu kita bergumul dengan permasalahan kita yang belum juga selesai. Sampai-sampai kita berkata, Tuhan, di manakah engkau? Di manakah kuasamu? Di manakah janjimu? Mengapa engkau diam saja ya Tuhan? Mengapa engkau enggak bekerja, membuat terobosan dan breakthrough? Kenapa ya Tuhan? Sehingga kita dalam hati kecil kita berkata, seolah-olah kok Allah sepertinya meninggalkan aku. Meninggalkan keluargaku, meninggalkan bisnisku, meninggalkan keuanganku, meninggalkan hubunganku, meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Maka tema firman Tuhan hari ini, apakah Allah meninggalkan kita? Kiranya bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah Allah sungguh-sungguh meninggalkan kita? Kita bisa jawab dengan menjawab pertanyaan, apakah waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sungguhkah Allah Bapa sedang meninggalkan Yesus? Ada beberapa hal saya akan bahas buat kita. Poin nomor 1, antara perasaan, pemahaman, dan iman. Ini harus dapat kita bedakan. Perasaan, pemahaman, dan iman. Yesus bisa merasa ditinggalkan. Yesus bisa memahami bahwa dia sedang menanggung dosa umat manusia dan dosa memisahkan dia dengan Allah yang Maha Kudus. Itu benar. Kita pun sama. Perasaan kita bisa merasa ditinggalkan dengan pengertian kita, kok gini-gini amat kehidupan Kristen? Di manakah kuasa Tuhan? Namun kita harus mengerti sesuatu. Iman. Ada momen di mana iman melampaui perasaan dan juga pemahaman kita. Perasaan kita tentang Allah hanya sejauh pemahaman kita tentang Dia. Sekali lagi, perasaan kita tentang Allah hanya sejauh pemahaman kita tentang Dia. Namun, kebenaran tentang Allah jauh lebih besar daripada perasaan dan pemahaman kita. Maka kebenaran itu harus kita jangkau dengan iman kita. Iman yang melampaui perasaan, iman yang melampaui pemahaman.
Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kebenarannya justru pada momen tersebut Allah Bapa sedang fokusnya melihat ke bumi, kepada satu titik, kepada satu manusia yang tergantung di antara langit dan bumi di atas kayu salib. Bapa sedang memperhatikan detik-detik perubahan sejarah kekekalan di mana Yesus akan mati menanggung dosa umat manusia, namun sejarah kekal manusia akan berubah. Pada detik tersebut, anugerah akan dicurahkan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Pada detik-detik penentuan, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa dan seluruh penghuni sorga sedang memperhatikan detik-detik terakhir kehidupan manusia Yesus di muka bumi ini. Jadi kalau kita merasa Allah meninggalkan kita, Bapak Ibu sekalian, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, barangkali kebenarannya justru Allah sedang fokus memperhatikan hidup kita. Ketika kita merasa Allah tinggalkan bisnis kita, barangkali kebenarannya justru Allah sedang fokus memperhatikan bisnis kita. Ketika kita merasa Allah meninggalkan keluarga kita, barangkali kebenarannya justru Allah sedang fokus memperhatikan kita dan keluarga kita. Ini hanya dapat dijangkau bukan dengan perasaan atau pemahaman, tapi dengan iman yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan sebuah ilustrasi sederhana. Saya punya anak kecil, 2,5 tahun, perempuan. Kadang-kadang ada saat dimana saya ajak dia ke mall, ya pagi-pagi sebelum jam 12, mall baru buka, masih sepi ya, antara jam 10 sampai jam 12 saya ajak dia ke mall. Kadang-kadang saya pegang dia punya tangan, kemudian dia juga pegang tangan saya. Tangan kami saling berpegang. Saya gandeng dia. Waktu saya gandeng dia, mata saya nggak perhatikan dia. Mata saya lihat kanan kiri, ada toko apa, jualan apa, makanan apa, orang nawarin apa. Saya lihat anak saya juga matanya kemana-mana. Lihat balon apa, lihat mainan apa, lihat segala macam ya. Nah, karena tangan saling berpegang, saya nggak perhatikan dia. Artinya mata saya nggak lihat dia, mata dia juga nggak lihat saya. Karena tangan saling berpegang, kita bisa saling merasa dan meraba dengan tangan ini. Tapi ada kalanya saya iseng. Saya lepaskan tangan saya mundur 2-3 meter ke belakang dia, saya sembunyi di balik toko orang, di balik tembok, di balik tiang, di balik punggung orang. Saya biarkan dia sendirian untuk melatih keberanian dia. Waktu dia sadar, tangan papanya nggak gandeng dia, mulailah dia berkata, Papa, 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 where are you? Papa, Papa, are you? Papa. Sambil dia jalan kesana kemari pelan-pelan, celingak-celinguk cari papanya. Dalam bahasa rohani mungkin dia sedang berkata begini, Papahku, Papahku, mengapa engkau meninggalkan aku sendirian di dalam mall? Papaku, papaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang dia rasa, itu yang dia pikir. Kebenarannya justru saya di belakang dia dengan jarak 2-3 meter. Mata saya begitu fokus memperhatikan dia. Saya nggak peduli orang jualan apa, dagangan apa, makanan apa, kanan kiri. I don't care. Karena saya fokus melihat dia, saya nggak mau kehilangan dia, dan saya nggak mau ada orang sentuh dia, dekati dia. Saya fokus perhatikan dia. Waktu dia merasa papanya meninggalkan dia, kebenarannya justru papanya sedang fokusnya memperhatikan dan menjaga dia dari sebuah jarak tertentu. Ini yang saya percaya terjadi pada Yesus dan pada kita. Waktu kita merasa Allah meninggalkan kita sendirian, justru Allah sedang begitu fokusnya memperhatikan kita. Iman kita sedang didewasakan supaya nggak bersandar pada perasaan atau pemahaman kita yang terbatas, tapi iman kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang berkata, setelah kebangkitannya, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Semakin dekat Allah, akan semakin besar realita Allah dalam hidup kita. Ini bagian yang kedua yang saya bagi buat kita ya. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar juga realita Allah dalam kehidupan kita. Namun, pada satu sisi, semakin besar dia, semakin tidak
terlihat juga. Semakin tidak terasa juga. Semakin tidak terpikirkan juga. Dan kita tahu Allah itu ada. Walaupun kita nggak bisa rasa dan nggak bisa kita pahami. Namun iman tetap berkata, God is exist. God is real. Kuasanya itu sungguh-sungguh ada. Kalau Allah begitu jauh dengan kita, Allah jadi kecil. Masalah jadi besar. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah jadi besar. Masalah jadi kecil. Sering kan kita dengar kalimat itu? Namun saya tambahin di sini. Kalau kita sudah sangat dekat dengan Allah, kita udah nggak bisa lihat lagi, tanda kutip, ukuran Allah, saking dekatnya. Contoh lagi ya. Kalau kita di lapangan terbuka lihat ke langit, lihat pesawat, kecil banget di langit. Pesawat kan realitanya besar. Tapi kenapa kita lihat jadi kecil? Karena kita melihat pesawat dari sebuah jarak tertentu. Sehingga pesawat kelihatan kecil. Betul ya? Kita lihat ke langit, pesawat terbang di langit, kecil banget. Kecil banget. Karena jarak. Tapi coba kalau kita di bandara, di ruang tunggu, lihat pesawat lagi parkir di situ, dari kaca di ruang tunggu kita lihat pesawat lebih besar, bahkan sangat besar. Kenapa kelihatan besar padahal pesawatnya kan sama? Karena kita melihat dari jarak yang dekat. Dari jarak dekat jadi kelihatan besar. Dari jarak jauh jadi kelihatan kecil. Oke? Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ada panggilan penumpang dari ruang tunggu, silakan masuk ke dalam pesawat. Kemudian kita jalan ke pesawat dan naik ke dalam pesawat, naik tangga ke pesawat. Nah, begitu hidung kita istilahnya udah nempel di badan pesawat nih, saking deketnya, kita udah nggak bisa lihat lagi ukuran pesawat itu sebesar apa. Ada warna apa, ada cat apa, ada gambar apa, kita udah nggak bisa lihat karena saking dekatnya, seolah-olah hidung nempel di badan pesawat. Udah nggak kelihatan lagi ukurannya. Saking dekatnya, kita sampai nggak bisa lihat itu pesawat, apalagi kalau kita udah ada di dalam badan pesawat. Kalau kita udah ada di dalam badan pesawat, pesawat terbang dengan ketinggian 10 km di atas permukaan laut dengan kecepatan 1 Mach atau 1000 km per jam, Anda dan saya yang berada di dalam pesawat, kita nggak rasa kita ada di dalam pesawat. Kita nggak bisa rasa pesawat. Kalau mau rasa pesawat, silahkan keluar. Anda akan rasa itu pesawat. Setelah kita keluar pesawat dari ketinggian dan kecepatan tersebut. Tapi kalau kita berada di dalam pesawat, kita bisa tidur, nyenyak, karena kita nggak rasa pesawat itu. Demikian pula Allah. Ketika Allah mendewasakan kita, jangan kita berpikir Allah akan semakin terasa. Justru, barangkali malah sebaliknya. Realita Allah kok kayaknya menghilang dari hidup kita. Maka iman kita harus berkata, Allah itu ada. Sudah bukan dengan rasa-rasa dan pikir-pikir lagi, tapi dengan iman berdasarkan pada apa yang tertulis di firman Tuhan. Kita belajar mempercayai apa yang tertulis, melampaui perasaan dan pikiran kita. Karena otoritas harus ada pada apa yang tertulis. Dan iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan yang tertulis ini. Ini namanya sebuah proses pendewasaan iman dalam hidup kita. Sehingga kita percaya apapun yang kita rasa, apapun yang kita pikir, apapun yang terjadi, Immanuel akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kalau saya dan kita nggak bisa rasakan Allah, kita harus percaya kita justru sedang berada di dalam Allah. Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenyataan dan kebenarannya justru Yesus sedang berada di pusat daripada rencana penebusan Allah yang kekal. Dia merasa ditinggalkan, tapi kebenarannya dia berada di pusat daripada rencana Allah yang kekal bagi Yesus. Kita pun sama. Kalau kita nggak bisa rasa Allah, barangkali memang kita sedang berada dalam pusat daripada rencana Allah yang terbaik buat kita. Ada amin? Bilang dong kanan kirinya. Kalau kamu nggak rasa Allah, barangkali kamu sedang berada di dalam Allah. Bilang sama-sama 2, 3. Kalau kamu nggak rasa Allah,
barangkali memang kamu sedang berada di dalam Allah dan Allah di dalam engkau. Amin. Oke, next ya. Ada sebuah kalimat yang berkaitan. Allah tidak mungkin salah mengizinkan kita atau menuntun kita berada dalam situasi kehidupan kita hari ini. Allah nggak mungkin salah. Ini adalah bagian daripada meja ujian kehidupan kita. Soal saya dengan soal orang lain berbeda. Soal kita semua lain-lain. Tapi nggak mungkin salah Allah menuntun kita ke dalam kelas kehidupan kita hari ini. Dengan keadaan keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, hubungan, dan segala sesuatu yang ada dan terlibat dalam hidup kita, berinteraksi dengan kita, Allah tidak pernah salah. Mungkin ada kesalahan kita, mungkin ada kesalahan orang lain, mungkin. Tapi Allah bisa pakai kesalahan itu untuk menyempurnakan rencananya buat kita. Jadi pada titik tolak inilah kita bisa berkata, semua yang Allah izinkan, Allah kendalikan. Dan kalau Allah kendalikan, Allah tahu ujungnya kemana. Dan kita percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. 2, 3. Amin. Makanya semangat kita dalam menjalani kehidupan. Bukan berarti kesalahan dapat kita ulang. Tapi siapa sih manusia yang gak ada kesalahan? Justru dengan sebuah kebenaran yang kita pahami seperti demikian, memberikan kita pengharapan bahwa kedepannya kita bisa perbaiki. Allah izinkan semua terjadi, selalu ada yang baik yang Dia sedang kerjakan buat kita. Amin. Lanjutkan ya. Bagian yang ketiga, iman yang didewasakan mampu melihat Allah dalam keseharian. Iman yang didewasakan adalah iman yang mampu melihat realita Allah dengan kacamata iman tentu saja dalam keseharian hidup kita. Kita nggak setiap hari beribadah kan? Kita ibadah 2 jam misalnya, ya seminggu sekali, baca Alkitab, tiap hari kita baca berapa pasal, mungkin 4 pasal, ada yang nggak tiap hari juga baca, tapi kan kita nggak 1 kali 24 jam baca Alkitab, tapi kan kita hidup 24 jam. Bagaimana kalau kita nggak di tempat ibadah, dan nggak baca Alkitab, atau nggak sedang baca Alkitab, apakah kita nggak bisa jumpa dengan Allah? Justru sebaliknya, iman yang didewasakan, setelah kita ibadah, setelah kita baca Alkitab, kita bawa itu semua dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam keseharian itulah kita sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah yang hidup. Maka bagian 3 ini, Bapak Ibu sekalian, iman yang dewasa adalah iman yang mampu melihat Allah dalam keseharian hidup kita. Kita akan baca sebuah ayat, kita buka sama-sama dalam Mazmur 19 ayat 2-5. Dikatakan, Mazmur 19 ayat 2-5. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pewahyuan yang paling dahsyat adalah lewat keseharian hidup kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Setiap hari, siang dan malam, berita itu dalam keseharian diberitakan. Dalam apapun yang terjadi di hidup kita, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, Allah sedang mau berbicara buat kita. Dalam segala hal yang terjadi, suka, duka, senang, sedih, sehat, sakit, naik, turun, kaya, miskin, gagal, berhasil, putus, nyambung, dan segala hal yang terjadi, Allah sedang berbicara buat kita. Allah sedang menjadikan firman yang tertulis jadi firman yang terbuka dan hidup buat kita. Maka lihatlah apa yang terjadi di hidup kita sekalian. Tuhan gak pernah salah menuntun kita, mengizinkan kita berada dalam posisi kehidupan kita hari ini. Allah tidak pernah salah. Allah sedang berusaha menyampaikan siapa Dia kepada kita dan menyatakan firman yang hidup buat setiap kehidupan kita. Gak ada yang sia-sia dari segala hal yang terjadi di hidup ini. Gak ada yang sia-sia, Allah sedang berbicara buat kita.
Berkaitan dengan Mazmur tadi, kita baca Matius 6 ayat 25, 26, dan 28. Matius 6 ayat 25, 26, dan 28 dikatakan demikian, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Waktu Yesus ingin menyampaikan sebuah pewahyuan, inspirasi kebenaran, Tuhan Yesus nggak melulu pakai kitab Taurat atau ngomongin hal tersebut di sinagog. Tuhan bisa pakai keseharian di pantai, di pasar, di kota, di desa, di gunung, di lembah, di atas perahu, di atas bukit, di rumah orang, di lapangan terbuka. Nggak melulu di sinagog dan nggak melulu buka kitab suci. Yesus berbicara dari keseharian, dari konteks kehidupan sehari-hari. Makanya Tuhan berkata, pandanglah burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan gak buka kitab suci, Tuhan gak suruh mereka ke sinagog, tapi Tuhan suruh mereka, hey, lihatlah keseharian. Kamu gak tiap hari kan baca kitab Taurat, tapi bisa tiap hari lihat burung? Nggak tiap hari juga kan masuk sinagog, tapi bisa tiap hari lihat bunga bakung. Artinya Tuhan mengambil konteks keseharian untuk menyatakan kebenaran. Maka pandanglah pekerjaan kita, pandanglah meja kerja kita, pandanglah jadwal pelayanan kita, pandanglah anak-anak kita, pandanglah orang tua kita, pandanglah keluarga kita, pandanglah diri kita. Di situ kita bisa bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan suara Tuhan dalam hidup kita. Bahkan lihatlah masalah kita, tantangan kita, kesulitan kita, hambatan dan rintangan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita alami. Pandanglah itu semua dan temukanlah Tuhan di situ. Karena Tuhan sedang mau berfirman, menyatakan firman dan janjinya, menyatakan siapa dirinya lewat keseharian hidup kita. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian? Seringkali memang kita salah melihat, saudara. Kita melihat makanan dan pakaian lebih penting daripada hidup. Padahal sebaliknya ya, hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian. Area pencobaan ada pada makanan dan pakaian. Tapi area kehidupan itu ada dalam anugerah otoritas daripada Tuhan. Makanan enak, makanan gak enak, pakaian mahal, pakaian murah, semua nggak ada artinya kalau kita mati. Betul? Kalau kita mati, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita masih hidup, ini sudah bukti nyata Tuhan itu ada buat kita. Makan enak, makan nggak enak, kalau kita masih hidup, masih bisa dinikmati. Baju mahal, baju murah, kalau tubuh masih hidup, masih bisa kita pakai. Cuma memang sayangnya kebalikannya juga ya. Karena kita masih hidup, kita bisa komplain tentang makanan. Karena kita hidup dan punya kekuatan, kita punya kesempatan komplain tentang pakaian. Tapi hari ini, jangan komplain tentang makanan, jangan komplain tentang pakaian. Kalau kita masih hidup, ini bukti nyata Allah ada di dalam kita. Sebab yang bisa beri hidup hanyalah Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau saudara dan saya, kita masih hidup hari ini, just enjoy. Give thanks, mengucap syukur, dan nikmati anugerah ini. Sebab cuma orang yang hidup bisa menikmati makanan dan juga pakaian. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian? Masalah dalam kerjaan, kita masih hidup, ini lebih penting. Masalah dengan kesehatan, kalau kita masih hidup, ini juga lebih penting. Masalah dengan keluarga dan hubungan, kalau kita masih hidup, ini lebih penting. Masalah dengan rumah kita, dengan mobil kita, dengan motor kita, dengan uang kita. Kalau kita masih hidup, ini jauh lebih penting. Amin. Makanya, enjoy, bersyukur, percaya. Yang bikin otak bisa kerja, jantung berdetak, paru-paru bernafas, darah mengalir, limpa, usus, ginjal, semua bisa bekerja tanpa kita sadari dan kita kendalikan. Ini kan gak otomatis kayak robot. Ada tangan yang gak kelihatan yang mengendalikan seluruh tubuh kita, membuat kita bisa hidup sampai dengan detik ini. Siapakah dia? Dialah Allah
yang mungkin gak bisa kita rasa dan kita lihat. Tapi kita bisa percaya, Dialah yang menjaga, memegang kehidupan kita senantiasa. Amin. Jadi mari kita lihat Allah dalam keseharian hidup kita. Memang Alkitab, kitab yang tertulis menjadi sebuah fondasi, tapi dibangun di atasnya adalah kehidupan kita sehari-hari ya. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir, Immanuel artinya Allah hadir di segala musim kehidupan kita. Kebangkitan Yesus memberikan sebuah janji bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya dalam segala musim kehidupan apapun juga. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, kita buka dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22, dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan hadir sebenarnya. Shekinah Glory hadir bukan di ruang Maha Kudus. Memang kadang-kadang Allah munculkan hadirat yang kudus di ruang Maha Kudus, di mana imam besar berjumpa dengan Tuhan di situ. Namun kan gak setiap saat Shekinah Glory turun di situ. Mungkin setahun sekali kah, setahun dua kali kah, jarang banget. Tapi apakah artinya Allah gak ada? Kalau Shekinah Glory gak muncul, apakah artinya Allah gak ada? Alkitab katakan dia tetap hadir siang dan malam. Dalam wujud apa? Tiang awan dan tiang api. Kenapa tiang awan dan tiang api? Karena tiang awan dan tiang api adalah hal kekuatan yang bisa menopang kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan harus lewat sebuah rute padang belantara. Walaupun dituntun atau dipimpin oleh Musa, namun rute itu bukan Musa loh yang bikin. Rute itu Tuhan yang bikin. Artinya Tuhan yang sengaja menuntun mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Lewat padang belantara. Lewat padang gurun yang sangat ekstrim. Kalau siang di musim panas bisa 40 derajat. Kalau malam musim dingin bisa minus 10 derajat. Siapa yang tahan? Siang dihantam sinar matahari panas, malam ditusuk udara dingin. Siapa yang tahan? 40 tahun begitu. Gak ada manusia yang tahan. Tapi bangsa Israel, walaupun generasi muda, yang tua karena cekcok sama Tuhan ya, tewas semua. Tapi yang muda bisa sampai ke tanah perjanjian. At least 40 tahun mereka bisa hidup di tempat yang ekstrim itu karena ada Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Bukan karena seolah-olah hanya Shekinah Glory saja turun di ruang Maha Kudus, tapi tiang awan dan tiang api itu wujud daripada hadirat Tuhan yang muncul setiap hari siang dan malam 40 tahun. Kenapa harus tiang awan dan tiang api? Ya karena siang hari begitu panas, matahari begitu terik menusuk kulit mereka, mereka butuh awan untuk menudungi, memayungi. Sama kalau Anda kepanasan kan pakai payung. Atau kalau berteduh di bawah pohon. Supaya apa? Walaupun cuaca panas, sangat panas, tapi paling nggak sinar matahari nggak langsung menghantam tubuh kita. Itulah sebabnya kenapa Allah hadir dengan wujud tiang awan. Supaya panasnya siang tidak menjadi begitu panas, melainkan menjadi begitu teduh. Lalu malam hari minus 10 derajat, siapa bisa tahan? Maka Allah muncul bagaikan api unggun raksasa bagi 3 juta jiwa, yang membuat dinginnya malam tidak menjadi begitu dingin, dinginnya malam menjadi lebih hangat, sehingga bangsa Israel bisa tidur nyenyak. Allah hadir sebagai sustainer, sebagai penopang kehidupan yang paling hakiki. Tiang awan dan tiang api, siang dan malam bagi bangsa Israel juga hadir dalam setiap kehidupan kita. Allah Sang Immanuel menyertai kita siang dan malam dalam segala musim kehidupan kita. Membuat kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Balik lagi, apa yang dikomplain oleh bangsa Israel?
perkara makan dan minum lagi kan? Yesus sudah ngomong tuh, bukankah hidup yang ditopang oleh tiang awan dan tiang api lebih penting daripada makan dan minum? Tapi bangsa Israel komplainnya tentang makan dan minum. Karena Tuhan kasih mereka hidup, kasih mereka kekuatan, mereka punya kemampuan dan kesempatan untuk bersyukur atau komplain, untuk percaya atau untuk meragukan Tuhan. Kita belajar dari kisah bangsa Israel. Kalau sang tiang awan dan tiang api masih menopang hidup kita sampai hari ini, mari gunakan kekuatan dan kesempatan bukan untuk bersungut-sungut tentang makan, minum, dan pakai, melainkan untuk bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan. Apa yang Tuhan kasih untuk kita makan, minum, dan pakai, just take it and enjoy. Terima dengan ucapan syukur dan nikmati segala berkat Tuhan itu. Amin. Satu bagian terakhir, saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Ini adalah kalimat daripada C.S. Lewis. Tak seorang pun sanggup memandang matahari. Betul ya? Coba kita pandang matahari. 1-2 menit aja. Mata kita bisa rusak. Tak seorang pun sanggup memandang matahari. Tapi karena sinarnya, kita bisa memandang keindahan hidup ini. Karena matahari memberikan sinarnya bagi kehidupan, maka kita bisa melihat kanan kiri kita. Gunung, danau, sungai, lembah, bunga, pohon, buah, apapun dapat kita lihat. Karena sinar matahari menerangi. Tuhan juga begitu. Tuhan gak bisa kita lihat. Mungkin kita gak bisa rasa Tuhan. Tapi dengan iman kita percaya, sinarnya menerangi kehidupan kita. Menerangi sekeliling kita. Membuat kita bisa melihat selalu ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam segala musim kehidupan kita. Kiranya wajah Tuhan senantiasa menyinari kita. Kiranya terang Tuhan senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. 4 hal saya bagikan hari ini buat kita semua. Kiranya apa yang kita dengar bersama-sama bisa sungguh-sungguh memberkati kita. Percaya dengan iman, melampaui perasaan dan pemikiran kita. Semakin dekat dengan Allah, semakin besar Dia, namun bisa semakin tidak terlihat juga. Akhirnya iman artinya bisa melihat Allah bukan dengan manifestasi yang fantastis, melainkan dalam keseharian hidup dan dalam kesederhanaan. Yang keempat, kita percaya Immanuel, artinya Allah selalu hadir dalam hidup kita, dalam segala musim kehidupan, siang dan malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita doa sama-sama sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang singkat, sederhana dapat kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini bisa sungguh-sungguh memberkati kami semua, khususnya menguatkan kami yang hari ini mungkin penuh dengan tanda tanya, di manakah Tuhan, di manakah kuasa dan mujizat-Mu, di manakah jawaban doa, di manakah pertolongan Tuhan yang kami nantikan selama ini. Kiranya segala pertanyaan yang penuh dengan kegalauan dapat kami jawab dengan iman yang melampaui perasaan dan pemikiran kami, yaitu iman yang berlandaskan pada firman Allah yang ya dan amin, bahwa Engkau Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, menopang kehidupan kami, mengerjakan segala yang terbaik buat kami, bahkan satu saat nanti memberikan hidup yang kekal. Kiranya kami bisa terus mengisi keseharian kami dengan kesadaran iman yang penuh bahwa ada Allah di hidup ini, Allah yang senantiasa ingin menyatakan dirinya dalam segala hal di keseharian dan kesederhanaan hidup kami, sehingga 1x24 jam setiap hari kami tetap terkoneksi dengan Tuhan dan kami senantiasa mendapatkan realita Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati jemaat Tuhan dimanapun kami semua berada. Lindungi, jagai, beri kesehatan, berkati kami semua. Dan lebih daripada itu, kiranya manifestasi daripada pribadi Allah semakin dinyatakan buat kami semua. Kami terima firman Tuhan pada hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang diberkati, semua katakan sama-sama. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang telah bangkit. Engkau kami muliakan. Terima kasih hari ini kami boleh bersorak-sorai merayakan kemenangan oleh karena Engkau telah bangkit. Mari bangkitkan setiap kami Tuhan.
Mari Engkau yang akan memulihkan setiap kami dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati lewat ibadah Paskah pada hari ini. Biar pesan firman Tuhan yang kami dengar boleh mengingatkan kami betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Sekarang biarkan kami mengakhiri ibadah kami dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, sambil kami terus memuji-muji nama Tuhan di sepanjang umur kehidupan kami. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita akhiri ibadah kita, bangkitlah bersama Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Hidupmu, hidup kita semua jadi berarti sebab Tuhan Yesus kita hidup. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescue